Shalom saudaraku semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudaraku, sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita, mari sama-sama kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini ya Bapa, Tuhan sudah bangunkan kami dari istirahat kami malam tadi ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk nafas yang baru, untuk semua yang Tuhan berikan pada pagi hari ini ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami mau mengambil waktu Bapa datang beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus, layakkan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan, melalui ibadah Zoom ini ya Bapa, melalui ibadah online ini Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah melawat ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang melawat semuanya ya Bapa, supaya semuanya bisa Tuhan merasakan kasih-Mu, jamahan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti, biar Roh Kudus saja yang bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita mau sama-sama menikmati waktu-waktu kita saat ini di hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita yang pertama. Kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Dan indahnya hadirat-Mu. Katakan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu bersama-sama dengan Engkau. Engkau adalah kekasih jiwa kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang terbaik bagi jiwa kami Bapa. Kami mau menikmati saat-saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwa kami. Bawa kami Tuhan dekat dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan indahnya hadirat
saat yang paling indah dalam hidup kami adalah saat kami bisa ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Saat kami bisa merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkaulah Allah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber sukacita kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Engkau sudah memilih kami ya Tuhan Yesus menjadi umat-Mu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau mengambil waktu kami. Biar kami membawa hati kami Tuhan, sungguh-sungguh mau datang kepadamu, menghadap kehadirat-Mu. Kami mau mengatakan Tuhan, bahwa Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Kami mau katakan Engkau yang tertinggi, termulia, teragung ya Tuhan Yesus. Kami membawa pujian dan penyembahan kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lawat kami Roh Kudus, biar kami memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu saja. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan pujian ini ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha suci. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kau yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Sama-sama kita mau katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari saudaraku, sama-sama kita menaikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah yang maha tinggi. Engkau yang maha tinggi Tuhan. Engkau yang maha suci. Engkaulah Yesus. Engkaulah Raja damai. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, kami bangga memiliki-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti
menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan sama-sama, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Katakan, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Haleluya. Kami memuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Bagimu-lah segala pujian, bagimu segala sembah, bagimu segala hormat. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik.
karena Tuhan baik, karena Dia layak untuk terima segala pujian dan penyembahan. Apapun kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu sepengetahuan Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tetapi Dia Tuhan yang layak untuk terima pujian dan penyembahan. Dan ini adalah saat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudaraku, semuanya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Buka mulut, angkat suara dan puji muliakan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Dia layak untuk terima semua itu. Layak terima hormat, layak terima kemuliaan, layak terima pujian dan penyembahan dari kita umat. Kira nabasa kaya nabasi kira nabasa. Kira lala nabasa lala ya nabasa. Kira hala nabasa kaya lala nabasa. Kina nabaka lala si kira lala nabasa. Kira lala lala. Kira lala lala. Kira basi kira lala. Kira lala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur kami mempunyai Kau Tuhan sebagai Allah kami yang hidup. Tempat pertolongan kami, tempat pengharapan kami. Biar nama-Mu yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan lagi. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Ya Tuhan, benar ya Bapa, segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu yang sudah Tuhan Kau pilih ya Bapa. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu terlebih lagi. Kami mau bersukaria di hadapan hadirat-Mu. Biar nama-Mu yang ditinggikan, dipuji, dimuliakan pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari sama-sama kita mau lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Dia adalah kota benteng kita. Dan tidak ada yang seperti Dia yang menjamin kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau kekuatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tiada.
keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku. Lambaikan tanganmu saudara. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Katakan walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kan kita lambaikan tangan, kita katakan Yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam benar. memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan Lagi yang katakan semesta alam benar. memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya saudaraku. Mari saudaraku masih mau memuji Tuhan ya, masih semangat ya. Harus semangat karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Dari segala penjuru dunia ada puji-pujian bagi Tuhan. Dari utara, dari selatan, semuanya ada pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur juga nama Yesus disanjung tinggi. Kita naikkan pujian ini. Allahku dahsyat, sama-sama kita mau katakan bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
sujud menyembah, tinggikan namamu. Musik biar lebih semangat. Saudaraku, biar lebih semangat lagi kita pakai gerakan ya pas refrennya ya. Allahku dahsyat berkuasa. Nanti gerakannya begitu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seperti itu ya saudaraku. Yuk kita naikkan refrennya. Kita mau katakan Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita diberkati ya dengan puji-pujian kita bersuka cita dan kita bisa menimbulkan iman di dalam hati kita kepada Tuhan lagi. Tiba saatnya saudaraku, kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita di hadapan-Mu, kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendapatkan firman-Mu juga ya Bapa. Mari Tuhan, lawatlah setiap kami ini ya Tuhan Yesus. Jamah kami Roh Kudus, lembutkan kiranya hati kami. Biarlah hati kami boleh dijadikan seperti tanah yang subur, siap untuk menerima benih firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga kiranya mengurapi hamba-Mu, Ibu Pendeta Marta yang akan menaburkan benih firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang boleh Dia sampaikan pada pagi siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidup. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan Yesus. Yesus,
cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan, tiada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi kita katakan, tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Waktu yang baik, waktu yang indah bagi kami. Untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Berikan hati yang lembut juga. Untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus bekerjalah. Pakailah hamba-Mu, kuduskan, sucikan, dan sembunyikan juga di belakang salib-Mu. Biarkan pernyataan kebenaran yang Kau nyatakan Tuhan Yesus. Dan apapun Tuhan yang Engkau kehendaki, yang Kau mau Tuhan, itulah yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Apa yang sia-sia, apa yang gak berguna, ditolak, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau yang berfirman, Engkau berkuasa atas hamba-Mu dan juga umat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, silakan duduk saudaraku sekalian, semua yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudaraku, hari-hari kita penuh dengan harapan. Ya, amin saudaraku ya. Hari-hari kita penuh dengan kerinduan, tetapi pasti nggak sama kerinduan kita apa, ya. Saudaraku juga kerinduannya apa. Jadi masing-masing saya percaya semua punya pengharapan. Ada yang berharap umur panjang, ada yang berharap diberkati, ada yang berharap berhasil, ada yang berharap keturunan, ada yang berharap juga jodoh, macam-macam saudaraku ya. Yang pasti-pasti kita setiap hari mengharapkan ada sesuatu ya. Bahkan kalau berdoa pun juga menunggu hasil daripada doa-doanya. Untuk itu buat kita yang percaya, ya udah pasti kita semuanya berharap sama Tuhan ya. Kalau sama Tuhan gimana caranya saudaraku ya? Hari ini kita diingatkan saudaraku, bagaimana keberhasilan kita di dalam Tuhan itu yang menentukan bukan kekuatan kita. Saudaraku, kalau bicara berhasil, bicara beruntung, bicara bahagia, itu bukan kita yang menentukan saudaraku ya, tapi yang menentukan Tuhan. Jadi mau nggak saudaraku ditentukan Tuhan, tetapi kita harus ikut Tuhan ya, karena keberhasilan itu siapa yang menentukan? Tuhan. Jadi saudaraku, kita banyak yang nggak berhasil, bahkan ya melalui apapun itu. Ya, tetap hasilnya, oh ya berdoa supaya berhasil. Nah hari ini saudaraku mau berhasilkah? Ketika kita mau berhasil, ya saudaraku harus lihat apakah kita bisa berhasil dengan usaha kita sendiri. Apakah kita bisa beruntung dengan usaha kita sendiri. Apakah kita bisa juga mendapatkan segala sesuatu yang menurut kita sendiri atau menurut kita pintar saudaraku ya. Di sini kita harus kembali lagi belajar dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan, saudaraku, penjala manusia. Nah, kalau tadinya penjala ikan, terus jadi penjala manusia. Tapi yang kita mau renungkan hari ini, yang kita mau pelajari hari ini, tentang menjala manusia. Jadi ternyata, saudaraku, kalau kita secara dunia sudah bekerja. Itu tadi yang saya sudah katakan saudaraku ya. Di awal tadi saya sudah bilang, saudaraku mau berhasil, mau mendapatkan segala sesuatu, mau dapat bahagia kah, mau dapat damai sejahtera kah. Saudaraku, itulah yang kita harus tahu dari mana, bagaimana kita bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kalau secara dunianya kita
sudah agak sulit untuk bahagia, apalagi bicara bahagia itu susah sekali saudaraku ya. Susah sekali. Kenapa? Ya semakin tua biasanya bukan semakin bahagia. Semakin gede biasanya nggak semakin bahagia. Nah gimana caranya kita bersama dengan Tuhan itu saudaraku. Jadi kalau hari ini bicaranya penjala manusia, artinya saudaraku yang dijala itu memang bukan ikan. Kalau menjala manusia itu ya gimana jalannya seperti apa bentuknya saudaraku ya. Kalau saudaraku mau lihat keberhasilan di dalam Tuhan itu memang di sini. Kalau kita punya jaring kan isinya nggak mungkin isi manusia saudaraku ya. Kalau jaring secara dunia itu nggak mungkin isinya manusia. Pasti isinya ikan, karena manusia itu gede-gede. Ya bahkan yang kalau masuk situ kan nggak mungkin. Itu sesuatu yang nggak mungkin saudaraku ya. Tapi saya lihat saudaraku, bahkan hari ini ya saya diingatkan ini saudaraku, supaya kita kalau mau mengikuti Tuhan, memang apa yang kita kerjakan berbeda dengan yang dikerjakan dunia. Sesuatu yang nggak mungkin, mustahil bisa dibilang begitu. Kenapa? Kalau secara dunia itu untuk mendapatkan satu jiwa aja susah, apalagi untuk menjala berarti kan lebih banyak dapatnya atau menariknya lebih banyak. Tapi saudaraku gimana kita menjadi penjala manusia. Dan saudaraku, kalau dunia ini mungkin udah tutup, nggak bisa, tetapi Tuhan justru akan membukakan buat kita yang bisa. Dan siapa yang mau tentu di situ ya, terutama itu. Mau nggak saudaraku menjadi penjala manusia? Karena ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan ini kan, kalau dibilang udah tidak bisa menjala ikan. Berarti Tuhan yang punya petunjuk bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Saudaraku ini agak sulit karena apa saudaraku ya? Karena ini berpindah dari jasmani kepada rohani. Jadi apa yang tidak dikerjakan manusia, itu yang harus dikerjakan oleh manusia ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi siapa yang hari ini mengikut Tuhan Yesus berarti kita memang berpindah. Apa yang dikerjakan oleh dunia, ya apa yang dikerjakan oleh manusia jasmani, saudaraku ya, lahiriah saudaraku ya, itulah yang kita harus tinggalkan dan kita mau mengikut Tuhan, mengerjakan yang bukan pekerjaan kita. Makanya banyak orang yang juga nggak peduli. Kenapa? Oh itu bukan saya karena apa? Memang itu bukan pekerjaan kita saudaraku. Itu pekerjaan Tuhan ya. Itu pekerjaan Tuhan. Dan kalau saudaraku mau melihat segala sesuatu dari Tuhan, ya saudaraku berjalan sama Tuhan. Bekerja sama Tuhan, disitulah saudaraku akan ada yang namanya di luar daripada pikiran kita, di luar daripada kemampuan kita. Jadi itu bedanya saudaraku ya, kalau kerja sama Tuhan memang bukan kemampuan, bukan kekuatan, bukan kepintaran kita, tetapi sudah caranya Tuhan. Jadi dunia ini bisa mentok, sangat bisa mentok. Dunia bisa berakhir saudaraku, bahkan bisa berhenti, bisa gagal. Tetapi begitu mengikut Tuhan, itulah awal justru kehidupan di dalam rohani kita. Jadi kalau saudaraku lihat dari ayat-ayat ini, saudaraku dari Lukas 5 dari ayat 1 ya saudaraku, ayat 1 sampai 11. Saudaraku kita lihat di sini ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudaraku ini perubahan. Jadi kalau saudaraku mungkin nggak tahu perlu belajar. Jadi kalau saudaraku mau jadi hamba Tuhan nggak tahu. Saudaraku kita harus belajar. Saudaraku mau jadi hamba Tuhan, nggak bisa, nggak ngerti gimana caranya. Memang harus belajar. Belajarnya bagaimana? Ikut dulu sama Tuhan, ikut kemana disuruh ikut. Apa yang harus dikerjakan, ya diikutin terus. Dan kita lihat di sini dikatakan apa? Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudaraku ini sebenarnya ini pengalaman yang nyata loh saudaraku ya. Ini pengalaman yang nyata, kejadian juga yang nyata. Bahwa kehidupannya itu memang berubah. Berubah. Jadi Tuhan Yesus mengajar di sini bukan menunjukkan kepada dunia saudaraku, tapi Tuhan menunjukkan kepada kehidupan di dalam Tuhan yang bagaimana ketika kita mengerjakan dunianya nggak bisa, ya Tuhan akan menuntun kepada pekerjaannya yang bisa, yang dituntun oleh Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus mengajar ini supaya kita juga tahu. Di sini dilihat saudaraku ya, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Tetapi di sini saudaraku ya, dia naik kemana?
naik ke perahu. Yang diajar saat itu siapa? Nelayan. Jadi mungkin saudaraku ya kita nggak tahu ya, Tuhan pasti punya tujuan-tujuan khusus. Di sini nelayan itu diajari, jadi kalau cari di sini sekarang diikut aku, bukan lagi penjalam ikan, tapi penjalam manusia. Kenapa saudaraku orang nggak mau, orang nggak suka mengikut Tuhan, kenapa? Karena memang ada perubahan. Sepertinya berhenti bekerja, sepertinya nggak ada pekerjaan lagi, atau sepertinya nggak berhasil lagi. Tapi tahukah saudaraku bahwa Tuhan sebenarnya menunjukkan satu cara dan rahasia. Rahasianya di mana? Rahasianya kita itu kalau kita benar-benar punya cara ya yang diajarkan Tuhan. Kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang begini kita ikut, Tuhan bilang begitu kita ikut. Di situ saudaraku rahasianya. Rahasianya di mana? Ikut. Nurut, dengerin. Itu rahasianya. Sampai akhirnya apa yang ditunjukkannya itu juga berhasil. Saudaraku mau nggak kalau diajarin Tuhan? Karena di sini sifatnya Tuhan Yesus itu mengajar. Dia itu guru saudaraku ya. Jadi kita yang jadi muridnya harus belajar. Saudaraku nggak mungkin saudaraku langsung pinter, nggak mungkin lo saudaraku langsung bisa. Mau sekolah nggak sekolah tetap masih harus belajar. Mungkin hanya bedanya lewat bangku sekolah sama lewat kehidupan nyata. Nah ini diajarnya lewat kehidupan nyata. Nah ada orang yang lewat bangku sekolah. Harus sekolah. Nah itulah saudaraku. Tetapi inilah kehidupan yang sudah nyata. Kenapa ya para nelayan ini diajar Tuhan. Jadi ini berarti apa saudaraku ya. Tuhan Yesus kalau mengajar ya seperti yang minggu lalu saudaraku bagaimana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dia mengajar dengan kehidupan nyata. Begitu juga sekarang Yesus mengajar dengan kehidupan nyata. Nyata betul saudaraku, kenapa? Karena jelas di atas perahu. Ya, di antara nelayan itu. Berarti saudaraku, kehidupan kekristenan kita, Yesus bisa nyata. Tuhan bisa nyata dalam kita, di tengah-tengah kita. Ya kalau benar-benar ya Tuhan mau hadir. Jadi sebenarnya Tuhan hadirnya itu kenapa? Karena memang ya Tuhan mau mengajar saudaraku, Tuhan mau menunjukkan. Jadi jangan berpikir kalau oh ya kalau udah ikut Tuhan nggak belajar, saudaraku beda. Ada yang lewat bangku sekolah tapi juga ada yang lewat kehidupan. Contohnya mungkin lewat masalah, mungkin lewat keadaan-keadaan kita. Kita belajar, kita bawa ke Tuhan dan akhirnya Tuhan mengajari kita. Ketika kita gagal, ketika kita hancur, ketika kita nggak berhasil, saudaraku disitulah Tuhan mengajari kita. Jadi kalau saudaraku hari ini, ya sampai hari ini Bu saya masih gagal, sampai hari ini saya masih nggak berhasil, sampai hari ini saya masih hidup yang seperti ini. Disinilah cara Tuhan menunjukkan rahasia. Ya, kalau kita sudah memang nggak bisa apa-apa, supaya kita mengikuti Tuhan. Saudaraku mungkin nggak berhasil, atau mungkin nggak bisa apa-apa, mungkin karena kegagalan atau memang karena sudah berakhir masa kerjanya, ya atau sudah pensiun atau sudah lanjut usia. Saudaraku mengikut Tuhan di sini saudaraku, itulah ajaran Tuhan secara manusia. Oh ya udah nggak bisa. Secara manusia itu udah gagal, udah nggak berhasil. Bahkan kalau dibilang mungkin semalam-malaman nggak dapat. Atau bahkan udah cari ke sana ke sini juga nggak dapat. Saudaraku, kadang-kadang orang tidak peduli atau tidak percaya dengan pengajaran Tuhan itu benar. Nggak percaya bahwa mengikut Tuhan itu benar. Banyak orang nggak percaya, padahal saudaraku jelas banget saudaraku kalau Tuhan itu mengajar, dia menunjukkan pengajarannya begini saudaraku, ya inilah yang harus kita ikuti. Apa yang dikatakan Tuhan begini, yang itulah yang harus itu yang harus kita ikuti. Jadi kok saudaraku mengikuti Tuhan memang berbeda dengan cara kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita secara dunia berusaha, saudaraku hanya lihat matahari terbit dan tenggelam. Berarti kalau nggak ada berarti udah nggak berhasil. Buat Tuhan itu belum berarti sudah nggak berhasil. Karena buat Tuhan itu harinya panjang. Buat Tuhan itu juga malamnya panjang. Jadi kalau ikut Tuhan itu ya yang pasti sampai berhasil. Bukan karena oh ini udah malam. Oh ini udah pagi. Lalu kalau belum dapat oh udah nggak berhasil. Saudaraku, saya nggak tahu bagaimana ya hidup yang mungkin ya masing-masing ya, kalau saya bilang nggak tahu itu karena memang apa yang saya hadapi beda dengan yang saudaraku hadapi. Saya pun diajar Tuhan juga saudaraku ya. Gimana saya punya hidup? Ya inilah kehidupan saya. Dari mulai yang nggak mungkin. Dan saya hanya mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan.
Nah kalau hari ini mungkin saudaraku juga nggak mungkin. Apakah saudaraku mau dengarkan firman? Kalau hidupnya sudah nggak berhasil, apakah saudaraku mau dengerin firman? Karena mau dengerin siapa saudaraku yang membuat kita bisa lebih baik. Jadi ini yang paling penting saudaraku ya. Rahasianya di sini begini. Mendengarkan firman. Kalau saudaraku hari ini, aduh Bu saya udah nggak bisa. Saya udah nggak ngerti lagi harus gimana. Dengerin firman Tuhan. Dengerin. Dan ikutin ajaran Tuhan. Kalau kita dengerin firman Tuhan, saudaraku ya itulah yang akan membukakan kita untuk mengerti. Dan kalau kita ikutin ajaran Tuhan, berarti Tuhan yang mengajar kita. Akhirnya dengan kita mendapatkan firman dan diajarin, saudaraku mendapatkan pengajaran, maksud saya saudaraku di situ baru kita tahu cara yang bisa membuat kita itu berhasil karena dari mana? Dari firman itu yang kita dengarkan, lalu dari pengajaran Tuhan yang kita terima. Jadi saudaraku belajar di sini, saudaraku belajarlah mendengar firman Tuhan dan dengarkanlah pengajaran Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kalau saudaraku dibilang suruh menjala manusia atau saudaraku menjadi penjala manusia. Berarti saudaraku memang yang kita kerjakan itu bukan yang dunia lagi. Kalau kita disuruh atau dipanggil saudaraku untuk mengerjakan yang panggilan Tuhan, saudaraku berarti kita memang tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan dunia lagi. Maksudnya apa? Ya suruh berhenti. Suruh berhenti dari pekerjaan dunia, suruh berhenti dari pekerjaan hari-hari kita. Tetapi kita berubah menjadi ya orang-orang yang mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau tadi cari ikan, cari manusia. Nah cari manusianya bagaimana saudaraku ya? Ikutin apa kata firman Tuhan. Dan ikutin apa yang diajarkan Tuhan. Jadi kok saudaraku, ya ingat di sini saudaraku, ternyata memang kita ini kalau kita dibawa ke Tuhan, apa yang dikatakan dunia sudah nggak bisa. Tuhan mau mengajari kita untuk bisa saudaraku, tetapi beda pekerjaannya. Untuk berhasil, tetapi beda pekerjaannya. Bukan lagi kerjaan jasmani, tapi kerjaan rohani. Jadi yang membawa keselamatan, yang membawa kehidupan. Jadi kalau saudaraku, ya kita belajar ya masing-masing saudaraku ya kita secara dunia udah nggak bisa. Berarti saudaraku kita harus belajar dengan Tuhan. Ya dengarkan firman dan belajar dengar ajaran Tuhan. Supaya kita bukan lagi pakai apa yang ada di dunia ini. Tapi kita sudah pakai caranya Tuhan. Jadi hidupnya berbeda saudaraku ya. Di sini Tuhan berbicara karena setelah di atas ya perahu. Jadi mengajar orang banyak di atas perahu. Ya. Di sini medianya ya apa namanya? Mimbarnya perahu, ya. Bait Allahnya perahu. Tuhan pakai itu untuk apa, saudaraku? Kenapa sih mesti di perahu? Kenapa nggak di daratan? Kan orang banyak sudah berkerumun harusnya di situ. Tetapi karena Tuhan mau bicara ikan, penjala atau nelayan, dia di atas perahu, dia menunjukkan kalau kalau sudah nggak berhasil dan kalau kita dipanggil Tuhan, berarti kita memang harus mengerjakan yang bukan dari dunia lagi. Saudaraku hari ini mungkin dipanggil Tuhan atau saudaraku termasuk yang dipanggil Tuhan, tapi saudaraku masih mau mengerjakan dunia lagi. Saudaraku bisa saya bilang mentok pasti. Kenapa saya bilang mentok? Karena memang itu bukan yang harus dikerjakan. Jadi kalau saudaraku udah dipanggil Tuhan, saudaraku memang harus berubah pekerjaannya. Saudaraku merasa dipanggil Tuhan. Saudaraku harus pindah, harus berubah kerjaannya. Kalau dulu cari apa, sekarang pokoknya judulnya, ya intinya maksud saya, carinya manusia. Jadi kalau saudaraku udah dipanggil Tuhan, udah pasti berubah. Ya kalau mungkin bilang, oh saya nggak full time atau nggak, ini saya masih begini, saya masih begini. Saudaraku mungkin itu hanya proses saja. Tetapi kalau saudaraku sadar dipanggil Tuhan, memang kita harus mulai mendengarkan firman. Mulai mengikuti ajaran Tuhan. Sampai akhirnya kita berpindah kepada pekerjaan yang Tuhan tunjukkan. Jadi tahukah saudaraku kalau Tuhan ya ikutlah aku. Kalau Tuhan udah panggil berarti saudaraku memang harus ganti. Pindah pekerjaannya. Dan kalau saudaraku mungkin masih berpikir, oh kalau saya udah melayani bagaimana kalau saya melayani? Berarti kan saya nggak cari duit. Ya memang saudaraku beda. Sama kayak gini, kalau udah cari manusia berarti nggak cari ikan. Kalau saudaraku udah melayani memang juga bukan cari duit, cari manusia. Jadi apapun pekerjaan kita saudaraku berubah. Yang tadinya mungkin cari apa, jadinya cari manusia. Semuanya cari manusia. Jadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan saudaraku. Memang kita harus berubah pekerjaan kita mencari manusia. Jadi kalau saudaraku nggak mau berubah ya berarti ya masih belum mengikut Tuhan. Ya kenapa? Karena di sini dikatakan ya,
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudaraku, ini pada awalnya Tuhan masih menunjukkan ikan. Jadi artinya apa? Tuhan nggak langsung cabut perahunya, dihancur-hancurin. Jalannya mungkin dibuang-buang, enggak begitu. Tetapi lihat saudaraku ya, Tuhan sudah mulai mengajar di sini. Ya, Tuhan tuntun, Tuhan tunjukin, Tuhan tahu kalau kita butuh. Tuhan tahu kalau kita ini juga butuh ikan, butuh makan, butuh duit, itu tahu. Makanya di sini enggak langsung dirusakin ini kapal, enggak langsung dibuang itu jala. Tetapi saudaraku lihat di sini Tuhan mengajar, ya tebarkan jalannya ya dari sini ke sini. Berarti apa dong? Tuhan masih menunjukkan ya bahwa begitu kita mengikut Tuhan, saudaraku, dunia kita juga diberi sama Tuhan. Kita lihat di sini ya. Bertolak tebarkanlah jala. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Ya, jala juga. Jadi karena Tuhan menyuruh, jadi saudaraku memang tahu kalau Tuhan yang menyuruh kira-kira seperti apa, saudaraku ya. Kalau Tuhan yang mengendaki kira-kira seperti apa. Jadi mungkin saudaraku hari ini masih bicara atau masih bekerja dunia. Tuhan itu enggak serampangan, saudaraku ya. Tuhan itu enggak asal-asalan. Tuhan itu mendidik, mengajari. Tuhan menunjukkan juga. Jadi kalau dibilang mau menjadi penjala manusia, ya saudaraku, bukan berarti ikannya langsung enggak dikasih. Ternyata saudaraku di sini kita lihat ya, apa yang terjadi ketika sudah mendapatkan ajaran Tuhan. Sebenarnya Tuhan hanya mengajar bahwa kita itu dipanggil supaya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, melakukan pekerjaan Tuhan yang kalau mungkin ya bukan mungkin ya saudaraku ya, ini nelayan. Saudaraku, supaya menjala manusia di sini bagaimana cara menjala manusianya? Bagaimana cara menarik manusianya? Bagaimana caranya kita mengurung atau ya memberikan jalannya itu kepada manusia. Saudaraku, mungkin nggak seperti itu. Karena mungkin kalau orang yang nggak ngerti mungkin, oh ya berarti jaringnya ditaburin ke orang yang lagi ngumpul banyak. Beda saudaraku ya, kalau ikan kan begitu. Tapi kalau manusia nggak seperti itu. Makanya kita harus dengerin firman Tuhan, dengerin ajaran Tuhan. Dan apa yang akan disuruh Tuhan. Kalau di sini kan langsung saudaraku ya, Tuhan juga suruh ya tebarkan jala. Jadi Tuhan ternyata bisa membuat ikan. Amin ya. Jadi Tuhan bisa menyediakan ikan enggak? Bisa. Saudaraku perhatikan di sini. Tuhan bisa menyediakan ikan. Waktu ikan itu enggak ada. Berarti kan Tuhan nunjukin dong. Tuhan bisa membuang atau mengambil ikan yang ada di danau itu. Tuhan bisa mengambil ikan di pantai atau bahkan ikan di laut Tuhan bisa ambil, saudaraku. Kalau Tuhan mau bisa ikan itu disingkirkan. Atau Tuhan ambil, bisa. Tetapi saat disuruh Tuhan, Tuhan bisa taruh ikan. Artinya siapa dong yang memberi ikan itu? Siapa dong yang membuat ikan itu? Ya, di situ jelas berarti Tuhan kan menunjukkan dong. Tidak ada dan ada. Berarti Tuhan itu bisa meniadakan dan bisa mengadakan. Jadi kalau saudaraku mau ikut Tuhan, kenapa nggak perlu ragu, nggak perlu takut? Kenapa? Karena Tuhan juga menunjuk kepada kehidupan kita juga, saudaraku ya. Jadi apa yang kita butuhkan Tuhan juga tunjukin. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan ajarin kita cari makan, saudaraku ya. Kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, Tuhan juga menunjukin apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kenapa saudaraku nggak mau ikut Tuhan? Saudaraku ini loh, benar-benar saya merasa, iya ya, kalau tadi nggak ada, berarti ikan itu bisa dong nggak ada atau diambil sama Tuhan atau disingkirkan sama Tuhan. Berarti Tuhan bisa dong menciptakan ikan itu. Begitu juga saudaraku, mungkin Tuhan juga mengizinkan saudaraku hari ini nggak punya duit. Hari ini mungkin saudaraku juga nggak sehat. Hari ini mungkin saudaraku gagal. Hari ini mungkin saudaraku menghadapi segala sesuatu. Tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan dan dengar ajaran Tuhan saudaraku, akhirnya Tuhan menunjukkan yang sebenar-benarnya. Bagaimana ketika kita mau dengerin firman, bagaimana ketika kita mau dengerin ajaran Tuhan. Apa yang sudah nggak ada tadi, apa yang nggak kita lihat tadi, Tuhan bisa menaruh. Tuhan bisa meletakkan. Atau Tuhan juga bisa menciptakan. Walaupun mendadak. Apa iya mendadak Tuhan bisa. Buktinya saudaraku kita lihat aja. Berarti kan Tuhan menunjukin dong di sini.
Ketika Tuhan mau mengajar, ketika Tuhan mau menegur, ketika Tuhan mau mendidik kita. Bisa saja saudaraku ya. Yang suami istri kayaknya bercerai, terpisah-pisah, anak kayaknya terpisah dengan orang tua, bahkan mungkin harta juga terpisah dengan manusia. Pokoknya semuanya bisa aja dipisahkan, disingkirkan. Tapi supaya kita mau mendengarkan firman dan ajaran Tuhan. Sadar gak saudaraku kalau ada yang terjadi. Makanya kalau saudaraku bersyukurlah. Kalau saudaraku bisa ikut Tuhan bersama keluarga. Bersama suami, istri dan anak-anak. Bersyukurlah. Karena ada orang yang dididik lewat perceraian. Dididik lewat perpisahan. Ya, dididik lewat kemiskinan. Dididik lewat keadaan-keadaan. Ya, macam-macam saudaraku, ada yang diceraikan mungkin dengan anak, diceraikan dengan suami, diceraikan juga dengan istri, diceraikan dengan harta, diceraikan dengan pekerjaan, macam-macam lah saudaraku. Pokoknya Tuhan kalau mau mengajar, ya itulah cara Tuhan. Tapi begitu saudaraku kita bisa tahu, ya disinilah Tuhan mau menunjukkan. Jadi saya merasa, iya ya, kalau tadi udah gak ada, berarti Tuhan izinkan itu gak ada. Dan kenapa? Setelah Tuhan suruh, jadi ada ikannya. Coba saudaraku, rahasianya di dalam Tuhan. Hebat kan? Sadar gak saudaraku, Tuhan bisa aja mengajar kita dengan cara apapun juga. Tuhan singkirkan dulu ikannya. Supaya nyata kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan bisa mengadakan. Tuhan bisa menciptakan. Jadi kalau saudaraku, mungkin begitu mau pindah jadi pelayanan atau ninggalin kerjaan. Supaya saudaraku percaya bahwa Tuhan itu bisa memberi. Tuhan itu bisa menolong. Tuhan itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tinggal kita saja saudaraku. Mau percaya gak sama Tuhan? Mau gak tinggalin juga untuk ikut Tuhan? Karena banyak yang gak mau. Kenapa? Artinya gak percaya bahwa Tuhan bisa memberi makan. Ya, sampai ditunjukin ya 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 bakul. Berarti orang yang ikut Tuhan saudaraku. Itulah saudaraku yang apa yang gak kita cari. Tuhan tunjukin. Jadi Tuhan bisa mengadakan yang gak ada. Jadi kalau hari ini saudaraku masih bingung. Kalau aku melayani mau makan apa. Kalau aku mau melayani terus bagaimana. Gak punya ini gak punya itu. Saudaraku berarti gak percaya bahwa Tuhan itu maha pencipta. Ya, kalau saudaraku percaya ya udah. Pasti kalau masih ada umur, masih ada hidup, pasti dikasih makan. Itu kalau saudaraku percaya. Makanya banyak orang yang gak mau jadi hamba Tuhan. Udah jadi hamba Tuhan juga balik lagi kerja. Ya, udah jadi hamba Tuhan juga balik lagi mungkin begini begitu. Ya bisa. Bisa saja saudaraku. Tapi itulah sudah beda dengan caranya Tuhan. Kalau udah mengikut Tuhan berarti kalaupun mungkin berusaha bukan lagi berusaha seperti yang dulu. Tapi memang karena Tuhan menuntun. Karena Tuhan menunjukkan. Karena Tuhan mengajari. Jadi kalaupun ya saudaraku siapapun bisa saja. Boleh gak sih Bu jadi pendeta begini-begini? Ya tanya aja sama Tuhan. Kalau Tuhan masih mengajari kita untuk bekerja itu. Dan kita juga melayani. Ya saudaraku bukan berarti ya kita ini terus saudaraku terus jadi nol. Tuhan masih menunjukkan jalannya, ya. Buktinya masih suruh menjala pada saat itu. Tapi supaya kita tahu, ya, supaya manusia tahu bahwa kita memang harus menjala, harus mencari jiwa, harus mencari manusia-manusia. Untuk apa? Jangan cari ikan terus. Jangan cari duit terus. Carilah manusia. Kenapa manusia harus dicari? Karena manusia banyak yang terikat. Manusia banyak yang hilang. Manusia banyak yang dalam kegelapan. Akhirnya gak bisa dijumpai Tuhan. Jadi kita yang sudah dijumpai Tuhan. Supaya kita menjumpai mereka. Kenapa saudaraku? Kalau ikan kan gak hilang. Tapi manusia itu hilang saudaraku ya. Itulah saudaraku makanya kita disuruh cari manusia. Manusia itu di mana-mana, manusia dalam kegelapan. Jadi kalau saudaraku percaya Tuhannya bisa pelihara, Tuhannya bisa mengadakan. Saudaraku, jangan ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Tuhan gak akan menghentikan ikan itu. Tuhan gak akan menghentikan makanan kita. Ya kenapa? Gak mungkin saudaraku kalau kita disuruh bekerja gak dikasih makan.
Nggak mungkin juga saudaraku kalau kita suruh kerja tapi nggak dikasih duit, nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan itu juga mengajar itu dengan kehidupan yang nyata. Tadi saya sudah sebutkan, dengan hidup yang nyata artinya apa ya? Butuh ini, butuh ini, butuh ini ada. Buktinya juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada yang lagi mencari ikan juga. Makanya kalau saudaraku ya sekarang diingatkan ini. Saudaraku nggak perlu kaget, nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang. Kenapa? Kalau kita dipanggil berubah pekerjaan itu bukan hal yang mengagetkan. Kenapa? Karena kita ikut Tuhan memang beda. Jadinya kita memang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau kita merasa dipanggil Tuhan, ya berarti kita memang harus mengikuti ajaran Tuhan, harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita mau percaya. Jadi kalau kita aja dipanggil berarti ya sama aja kalau saudaraku coba secara dunia saudaraku dipanggil satu instansi, dipanggil satu departemen, dipanggil satu kantor perusahaan atau apa. Ya saudaraku berarti kan untuk digaji dong, untuk bekerja. Sama aja kita dipanggil Tuhan masa iya untuk ditelantarkan. Kalau kita dipanggil Tuhan lalu kita bekerja untuk Tuhan. Tapi saudaraku harus ingat, belajar dulu, dengerin firman, dengerin ajaran Tuhan. Dan di sini saudaraku supaya kita sudah mulai. Jadi kalau udah mulai dengerin, udah mulai tahu firman Tuhan, pekerjaannya itu sudah mengarah kepada Tuhan. Jadi berdoa dulu, tanya Tuhan dulu. Akhirnya Tuhan mengarahkan ke satu tempat yang dimana saudaraku rohani juga bisa bertumbuh. Iman kita juga bisa bertumbuh. Dan akhirnya kalaupun berubah menjadi rohaniawan, berubah menjadi rohaniwati, saudaraku Tuhan itu nggak langsung melempar begitu saja. Tapi Tuhan mengajar kita. Tuhan mengajar manusia. Supaya kita sampai jadi yang tadinya dari sini sampai ke sini. Ya, yang tadinya hitam jadi putih. Ya, yang tadinya jasmani jadi rohani. Itu sebenarnya ada prosesnya. Jadi kalau saudaraku mungkin, ya gimana sih keberhasilan kita itu ditentukan sama siapa? Hamba Tuhan itu siapa sih sebenarnya yang mengutus atau yang menjadikan baik? Atau maksud saya sampai jadi saudaraku ya. Kembali lagi saudaraku dipanggil, ya diajarin, mau gak saudaraku juga mempraktekannya? Kalau saudaraku mau, ya saya percaya. Saudaraku Tuhan itu kan mengajar kita. Jadi kalau dibilangkan di sini, guru aku telah bekerja keras ayat 5 dibilang begitu Simon. Ya Simon itu Petrus saudaraku ya. Kalau yang kita lihat di sini, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi saudaraku mempraktekannya ini loh. Kadang-kadang ya saudaraku untuk prakteknya juga cobalah. Kadang-kadang ikut Tuhan, orang udah gak ada kok, udah gak bisa kok, gak berhasil. Kebanyakan membantah saudaraku. Kenapa gak mencoba? Saudaraku kalau disuruh Tuhan coba aja. Ya tadinya udah gak ada. Saudaraku mau percaya di sini memang gak mudah. Kalau saudaraku mau percaya berarti memang ya kita mempraktekkan pelan-pelan. Kita praktekin dikit-dikit. Dan apa yang kita lihat, oh bener loh Tuhan bekerja. Oh benar ya Tuhan menciptakan. Oh benar Tuhan itu ya dan amin. Saudaraku kalau kita gak pernah praktek, gak pernah dengerin, gak pernah juga dengerin ajarannya, saudaraku firmannya juga gak didengerin, saudaraku gak akan tahu ajaran Tuhan itu benar atau tidak. Dan panggilan Tuhan itu benar atau tidak. Disinilah saudaraku ya kita semuanya. Supaya sadar kalau kita dipanggil berarti memang harus berubah. Memang harus berubah. Dari jasmani jadi rohani. Dan kalau memang kita dipanggil juga kita harus belajar. Saudaraku harus mulai dengerin firman Tuhan. Mulai mempraktekkan firman Tuhan. Dan ikutilah apa yang diajarkan Tuhan. Makanya kalau saudaraku diperlihatkan di sini. Dan setelah mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai koyak. Saudaraku. Inilah buat kita. Buat saudaraku yang gak percaya. Kalau Tuhan bisa memenuhi jala kita. Jadi disuruh jalan manusia, suruh praktek dulu. Yang sebenar-benarnya dari Tuhan. Kok tadi gak bisa, tapi begitu ikut Tuhan, sampai koyak dengan ikan-ikan yang besar. Artinya apa saudaraku? Apa iya kalau udah ikut Tuhan itu langsung nol? Apa iya kalau ikut Tuhan langsung bodoh? Apa iya kalau ikut Tuhan itu langsung gagal? Saudaraku dengar dulu ajarannya, dengar dulu firmannya, ikuti dulu ajarannya saudaraku. Apakah benar kalau udah jadi hamba Tuhan itu langsung gak makan? Apa iya kalau sekolah pendeta itu langsung bodoh? Ya kelihatannya saudaraku ya kalau bukan yang sekulernya itu yang bagus. Kelihatannya kalau udah ngambil sekolah pendeta atau mungkin mengambil
teologi ya, atau cuman baca firman. Banyak orang mungkin, oh saya nggak bekerja Bu, tapi saya rajin baca firman, saya berdoa terus. Banyak juga yang marah, istrinya juga marah. Kenapa Bapak cuman baca firman terus? Kenapa Bapak cuman berdoa terus? Saudaraku jangan salah, di situ tuh ada petunjuk saudaraku. Di firman Tuhan itu ada petunjuk. Ya, di dalam doa kita juga ada petunjuk. Jadi saudaraku jangan marah kalau mungkin ada yang tidak bekerja tapi baca firman. Ya, berdoa. Karena Tuhan akan memberikan petunjuk untuk berhasil. Ya, biasanya kalau manusia puasnya apa? Ya, habis bekerja, maksud saya gini, habis berdoa, ya langsung cari dong sana sini, sana sini. Oh, cari usaha atau cari kerjaan, sana sini, sana sini. Kenapa? Iya, kalau nggak nyari, bagaimana dapat? Biasanya seperti itu. Tapi saudaraku tanpa sadar, Tuhan itu sudah jalan. Tuhan itu petunjuk saudaraku. Jadi Tuhan bisa menunjukkan kepada siapapun juga yang mau dipanggil Tuhan. Cuma nomor satu saudaraku, kalau kita nggak tahu, ikutlah Tuhan dengan setia. Kalau saudaraku sudah gagal, saudaraku dengarlah panggilan Tuhan. Siapa tahu kegagalan saudaraku, Tuhan mengizinkan supaya saudaraku tahu bahwa di dalam Tuhanlah yang seharusnya. Yang dikatakan, oh saya gagal dalam ini. Siapa tahu memang itu seizin Tuhan. Supaya saudaraku tahu mendengar ajaran Tuhan. Atau mau mendengarkan firman Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, di situ Tuhan menunjukkan ini loh sebenarnya. Di sini tadi kenapa ya di dunianya kok nggak berhasil. Tapi begitu di rohaninya kok berhasil. Berarti Tuhan punya rencana di rohani saudara. Berarti Tuhan punya rencana ya sehingga Tuhan memanggil saudaraku. Diizinkan ada terjadi masalah, diizinkan ada terjadi perceraian. Mungkin ya bukan berarti Tuhan mau kita bercerai, enggak saudaraku ya. Tapi dengan keadaan-keadaan kita itu maksudnya supaya kita dengar firman Tuhan. Dengan masalah-masalah kita ya berarti kan ini dengan keadaan ini Tuhan Yesus datang dong karena ini kesulitan. Nelayannya udah kesulitan, enggak dapat ikan, udah kerja keras enggak dapat ikan. Di situ Tuhan mengajar. Tuhan menunjukkan bahwa dengan Tuhan kita bisa diberi sama Tuhan. Atau diciptakan yang baru. Atau diberikan saudaraku. Atau ditunjukkan. Banyaklah yang Tuhan mau kerjakan. Ya, karena banyak orang yang gak percaya kalau kita cuman ikut Tuhan. Cuman berdoa. Kayaknya kok cuman begitu ya. Apalagi kalau ibadah terus ke gereja terus. Udah nganggur ke gereja terus. Udah nganggur cuman doa terus saudaraku. Sehingga begitu pulang atau ini berantem kenapa? Kalau cuman berdoa sepertinya nggak usaha. Saudaraku perhatikan ya. Seperti apa kehidupan saudaraku hari ini? Kalau sepertinya kayak gini Bu, sepertinya seperti ini. Tuhan datang, Tuhan mengajar kita. Apa yang harus kita pelajari saudaraku? Kejadian-kejadian yang kita lihat. Kejadian-kejadian yang kita hadapi. Masalah-masalah yang kita hadapi, kita alami saudaraku ya. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah itu seizin Tuhan? Apakah itu kehendak Tuhan? Coba saudaraku dengerin firman. Dan ikutin ajaran Tuhan. Kemana arah tujuan daripada kehidupan kita? Mau dibawa Tuhan kemana hidup kita? Nah kalau nelayan ini mau dibawa apa saudaraku? Mau dibawa menjala manusia. Nah saudaraku hari ini hidupmu mau dibawa Tuhan kemana? Tahu gak saudaraku kalau Tuhan akan membawa hidup kita? Ya. Tahu gak saudaraku kalau Tuhan memanggil hidup kita? Supaya kita tahu, kita percaya. Bahwa Tuhan bisa mengadakan lo yang tidak ada. Menjadi ada. Bahwa Tuhan ya bisa yang mustahil jadi nggak mustahil. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Itu yang Tuhan mau tunjukin saudaraku ya. Jadi kita yang sudah tahu. Mari saudaraku kita belajar. Bahwa sifat Tuhan sebenarnya mengajar kita. Dan kalau saudaraku hari ini seperti apa keadaan kita. Kita tahu mungkin ya saya begini Bu. Masalah saya ini, masalah saya ini. Saya punya ini, kenapa begini, kenapa begini. Saudaraku nggak usah tanya kenapa-kenapa. Bisa saja itulah yang disingkirkan hari ini. Mungkin kalau di sini ikan karena nelayan. Tapi Tuhan bisa menghadirkan ikan itu kembali. Mungkin saudaraku disingkirkan dari suami atau istri. Ketika saudaraku dengar firman. Dan ikutin ajaran Tuhan. Bisa kembali. Ya. Kehadiran suami, kehadiran istri itu bisa kembali. Mustahilkah? Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini saya jauhin dari uang Bu. Saudaraku dengerin firman. Dan ikutin ajaran Tuhan. Saya percaya uang saudaraku kembali.
Jadi apa sih yang sebenarnya kita perlu pelajari di sini? Inilah saudaraku yang harus kita tahu bahwa ketika kita mengalami ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah, ini masalahnya nelayan apa? Nggak dapat ikan, udah kerja keras nggak dapat. Jadi saudaraku masalah kehidupan kita itu sebenarnya dibawa Tuhan. Supaya kita semua belajar dari Tuhan. Supaya kita semua dengerin firman Tuhan. Dan ajaran Tuhan apa? Ikutin. Kenapa gagal manusia? Karena nggak ikut Tuhan. Karena nggak dengerin firman Tuhan. Kenapa nggak berhasil? Karena Tuhan nggak ada. Tuhan nggak dilibatkan. Supaya di sini apa? Supaya kita melibatkan Tuhan. Supaya Tuhannya dihadirkan. Dan akhirnya saudaraku kita bisa lihat. Tuhan bisa mengadakan apa yang nggak ada menjadi ada. Tuhan bisa menghadirkan ikan. Ya, jadi kira-kira bisa nggak menghadirkan jodoh buat saudaraku? Bisa nggak Tuhan menghadirkan uang buat saudaraku? Bisa nggak Tuhan menghadirkan dokter atau apapun juga yang kita butuhkan? Tuhan bisa sanggup. Untuk itu saudaraku, hari ini yang menjadi kesulitan saudaraku apa? Yang menjadi kegagalan saudaraku apa? Pelajari. Tuhan mengajar lewat apa? Firman Tuhan. Dengerin firman. Dan belajarlah dari firman Tuhan. Sampai akhirnya kita yang tadinya menjala ikan jadi menjala manusia. Kenapa saudaraku? Itu yang saya bilang tadi, berubahnya tuh nggak langsung perahu dihancurin, jalannya dibuang. Nggak begitu saudaraku ya. Di sini Tuhan mengajar kalau lama-lama kita dengerin firman terus, ajaran Tuhan diikutin terus. Ya tadinya apa yang dikerjain cuma cari ikan doang. Hanya cari ikan saja. Tetapi akhirnya lama-lama saudaraku nggak sadar. Udah jadi pendeta di perahu-perahu itu. Udah jadi hamba-hamba Tuhan di situ. Berhasil ikannya, berhasil juga jiwanya. Saya percaya itu. Jadi Tuhan menuntun kita, mengajar kita kepada kebenaran. Jadi maksudnya apa kalau kita sambil mendengarkan firman Tuhan? Supaya kita memang hidupnya benar saudaraku ya. Kalau hidup dengerin firman Tuhan kan berarti benar. Nah kalau udah benar pasti kan jadi berhasil. Ya. Terus belajar dari Tuhan. Kalau udah belajar berarti hidupnya kan udah berbeda. Hidup dengan Tuhan. Jadi makanya tadinya mungkin ya bukan mungkin. Apa yang dikerjakan hanya secara jasmani. Tetapi karena terus mengikuti Tuhan. Akhirnya hidupnya berubah menjadi rohani. Dan rohaninya itulah yang dibawa akhirnya dari menjala ikan jadi menjala manusia. Loh kok berubah? Secara tidak langsung yang kita alami. Kita bekerja, tapi berdoa terus. Kita minta Tuhan terus, kita minta petunjuk Tuhan terus. Lama-lama saudaraku memang, ya inilah yang harus kita kerjain. Dan itulah akhirnya saudaraku kenapa dari penjala ikan jadi berubah menjadi penjala manusia. Karena apa saudaraku ya? Karena begitu hidup di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, ternyata yang perlu dicari itu jiwa. Ya, yang perlu dikerjain itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan dunia bukan nggak penting saudaraku ya. Tapi itu hanya membuat hidup yang sementara. Tetapi dengan mencari jiwa itu untuk hidup yang kekal. Untuk itu siapa yang mendengarkan hari ini saudaraku ya. Siapa yang mau belajar hari ini. Tentu saudaraku benar-benar bisa melihat kembali keberhasilan itu. Jadi kalau saudaraku bingung mungkin hari ini. Simpel saja saudaraku ya. Ada masalah dalam saudaraku. Dalam kehidupan saudaraku. Dalam rumah tangga saudaraku. Dalam kehidupan apapun itu. Mulai dari ekonomi atau apapun juga. Ada masalah. Dengerin firman Tuhan. Dengerin ajaran Tuhan. Dan ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Supaya kegagalan itulah yang akhirnya dijadikan Tuhan tidak gagal lagi. Tuhan bisa menciptakan karena dia Tuhan. Tuhan bisa mengadakan karena apa? Karena dia Tuhan. Jadi saudaraku kalau dipanggil Tuhan bukan berarti saudaraku langsung tinggalin itu semua. Bisa, ditinggalin juga bisa. Tapi ngerti gak saudaraku untuk melayani? Belajar dulu. Ya, belajar dulu. Dari apa yang ada? Oh iya, akhirnya hari-harinya mengikuti Tuhan. Hari-harinya mendengarkan Tuhan. Terus. Akhirnya lama-lama berpindah. Apa yang dikerjain. Itu yang saya rasakan juga saudaraku ya. Di dalam saya bekerja waktu itu. Saya terus berdoa. Terus saya dengerin firman Tuhan. Terus saya ikutin. Dan akhirnya lama-lama benar-benar tanpa sadar. Pindah. Jadi hamba Tuhan. Dan itulah saudaraku ya.
yang saya rasakan. Jadi saudaraku bukan berarti dipanggil Tuhan langsung loncat, enggak saudaraku ya. Panggil Tuhan langsung dibuangin semua, enggak juga saudaraku. Ada yang begitu tapi akhirnya salah. Enggak begitu. Dengerin firman Tuhan, belajar terus, ikutin terus ajaran-ajarannya, baru begitu kita mempraktekannya benar. Begitu prakteknya benar, lama-lama saudaraku hidupnya udah benar. Begitu udah benar saudaraku akhirnya mencari temannya supaya temannya enggak gagal lagi, supaya temannya enggak binasa lagi, dan itulah makanya banyak hamba-hamba Tuhan di dalam kebangunan rohani akhirnya banyak orang yang bertobat ya. Jadi saudaraku kalaupun dipanggil Tuhan bukan berarti loncat saudaraku ya. Bukan berarti langsung tinggalin rumah, tinggalin keluarga, enggak begitu saudaraku. Itu proses. Prosesnya tuh di mana? Kita belajar mendengarkan, akhirnya secara jasmani berhasil, secara rohani juga tahu apa yang harus kita kerjakan. Akhirnya kita bisa melayani Tuhan. Kenapa? Padahal tadinya dari kehidupan yang biasa, ya, dari kehidupan yang sekulernya, tapi bisa sampai akhirnya jadi rohani. Kenapa? Karena memang sudah rajin ibadah, dengerin firman Tuhan, dengerin ajaran Tuhan, akhirnya hidupnya diberkati dan akhirnya juga bisa melayani Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku ya, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Coba saudaraku, dahsyat loh Tuhan. Makanya kok saudaraku nggak percaya Tuhan, saudaraku yang rugi, tetap gagal. Saudaraku jangan merasa kuat saudaraku. Jangan merasa tahu dengan bekerja pasti aku bisa bayar utang. Dengan bekerja pasti aku bisa makan. Saudaraku salah, ikutin Tuhan dulu. Kok Tuhan udah panggil dengerin. Kalau Tuhan udah panggil ikutin. Supaya sekalipun saudaraku masih bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan itu yang lebih daripada kekuatan manusia. Kalau tadi jaringnya mau terkoyak, ini mau tenggelam. Tuhan kalau memberkati kita nggak kuat saudaraku. Amin nggak? Iya. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan memberi pertolongan kita sampai nggak sanggup. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan itu lebih besar dari manusia. Jadi mau nggak saudaraku? Maukah saudaraku kalau hari ini dengan kehidupanmu apa yang terjadi, saudaraku mau dengerin firman Tuhan, mau dengerin ajaran Tuhan dan mau mengikuti, mau mempraktekannya. Akhirnya saudaraku bisa bekerja dengan tangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dan yang dihasilkannya di luar daripada kemampuan manusia. Nah itu saudaraku ya, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita itu pencipta. Jadi kok saudaraku takut gak dikasih ikan, takut gak dikasih jodoh, takut gak dikasih duit, takut gak dikasih rumah, takut gak dikasih mobil, atau takut gak dikasih apapun juga. Berarti saudaraku gak percaya sama Tuhan. Karena kalau saudaraku percaya, saudaraku apa yang Tuhan gak bisa buat? Mobil ciptaan manusia, rumah ciptaan manusia. Ya, kalau manusia itu ciptaan Tuhan saudaraku ya. Nah masa Tuhan gak bisa ngasih yang ciptaan manusia, sedangkan yang ciptaan Tuhan aja dikasih, ini ikan ciptaan siapa? Ikan ciptaan Tuhan aja dikasih sama kita. Jadi kalau saudaraku benar-benar mengikuti Tuhan, rumah itu diciptakan manusia, dibuat sama manusia saudaraku. Mau sehebat apapun itu manusia, yang gergaji, yang potong semua, gerindanya semua, Tuhan, manusia maksud saya gitu. Jadi saudaraku masa iya kalau yang dibuat Tuhan aja dikasih sama kita, ya berarti apa yang dibuat manusia sulit nggak Tuhan untuk memberi? Nah itu dia saudaraku ya, dengerin firman Tuhan, ikutin ajaran Tuhan, disitulah keberhasilan kita setelah kita tahu. Ya saudaraku, keberhasilannya setelah tahu firman, keberhasilannya setelah mengenal Tuhan. Akhirnya kita bisa lihat gimana orang-orang yang mengikut Tuhan itu dengan benar. Jadi kalau saudaraku mengecilkan hamba Tuhan, mengecilkan pekerjaan Tuhan, ya sepertinya ya Tuhan gak bisa kasih makan. Ya saudaraku hati-hati ya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Jadi mungkin saudaraku ya kembali lagi ya kitanya mau gak bersama dengan Tuhan, mau gak dengerin Tuhan. Kalau saudaraku mau, saya percaya hari ini juga yang mengambil keputusan enggak pernah salah. Ya, enggak pernah rugi. Kalau saudaraku ambil keputusan, aku melayani Tuhan aja.
Tapi yang tulus, yang benar saudaraku ya. Jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang mau melayani Tuhan ikut-ikutan. Kadang-kadang mau begini-begini, oh ya karena rame-rame aja. Oh ya karena nganggur aja. Tapi ntar dapat kerjaan, oh nggak jadi lagi. Saudaraku ya itu banyak yang begitu. Kenapa? Karena memang dasarnya masih salah. Nggak dengerin firman Tuhan. Jadi awal daripada mengikut Tuhan itu, saudaraku dengerin firman Tuhan, petunjuknya apa, ajarannya apa. Dan itulah yang harus kita ikutin. Disitulah saudaraku yang membuat kita bisa mendapatkan itu karena memang dasarnya udah benar ya. Kita lihat di sini saudaraku ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Begitu lihat ini kuasa Tuhan mukjizat. Ya saudaraku ya, bagaimana manusia sepantasnya. Ya, banyak kan yang bersaksi, padahal aku gak baik, tapi Tuhan baik. Ya padahal aku orang berdosa, tapi Tuhan jawab doa saya. Inilah saudaraku. Tuhan tahu kita orang berdosa. Tuhan tahu kita orang gak benar. Disitulah saudaraku Tuhan memberi petunjuk sama kita. Tuhan mau mengajari kita kenapa? Karena memang kita gak benar. Untuk itu untuk apa sih dengerin firman Tuhan? Ya karena kita gak benar saudaraku. Firman itu benar. Kenapa sih kita harus dengerin ajaran Tuhan? Ya karena kita ini bisa dibilang belum diajar akan kebenaran itu. Jadi mau kenal Tuhan, mau ikut Tuhan, mau hidup berhasil, saudaraku harus dengerin firman, saudaraku harus dengerin ajaran Tuhan. Jadi apapun yang kita mau capai dari manusia biasa sampai menjadi manusia rohani. Yang dari menjala ikan sampai menjala manusia. Saudaraku itu ada proses yang harus kita lalui dengan cara apa? Ini yang nomor 1. Dengerin firman. Itu saudaraku ya. Jadi dari situlah akhirnya bisa lihat. Nah akhirnya apa? Kalau kita udah tahu itu Tuhan, kita tahu diberkati, akhirnya kita sadar, oh iya ya saya orang berdosa, oh iya saya orang gak baik, oh iya kalau udah tahu begitu gimana? Seharusnya saudaraku, begitu dengar firman Tuhan, bahkan ada pertolongan Tuhan, mari saudaraku kita sama-sama terus bertobat, mengakui, menyadari bahwa kita ini gak baik, tapi Tuhan baik. Untuk itu maulah saudaraku dipanggil Tuhan. Ya, saudaraku harus tahu kalau kita gak benar, Tuhan yang benar. Maulah belajar sama Tuhan, supaya hidupnya tidak gagal lagi. Supaya hidupnya gak salah lagi. Jadi jangan takut langsung gini. Wah nanti kalau aku gini jadi pendeta. Oh kalau gini aku jadi ini, jadi ini. Saudaraku. Kerjain dulu apa yang saudaraku kerjakan. Gak apa-apa. Bekerjalah. Tapi sudah mulailah baca firman. Sudah mulailah dengerin pengajaran-pengajaran. Dari situ saudaraku kita bisa tahu. Ya bahwa kita dipanggil Tuhan. Kita tahu bahwa kita ya benar-benar menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan. Jadi dengan bekerja kita sudah harus dengerin firman Tuhan. Dengan bekerja kita harus dengerin ajaran Tuhan. Supaya apa? Dengan kita berhasil, kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan mujizat Tuhan, akhirnya kita tahu bahwa Dia Tuhan. Ya, dan kita tahu, oh sebenarnya kita nggak layak. Oh sebenarnya kita nggak benar. Oh sebenarnya kita orang berdosa. Dan akhirnya bisa bertobat, menyadari ya kesalahannya. Disitulah saudaraku ya kita harusnya ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah inilah saudaraku. Kalau saudaraku hari ini mendengarkan ini. Supaya saudaraku terbuka mata rohaninya. Terbuka pikiran-pikiran rohaninya. Bisa terbuka. Bahwa Tuhannya bisa memberkati ya luar biasa. Walaupun dengan cara yang bisa dibilang ya nelayan kan tetap yang sama dong. Masih dengan jala yang sama, masih dengan perahu yang sama saudaraku ya. Masih ada di danau yang sama, di pantai yang sama, bisa dibilang seperti itu. Tetapi Tuhan sudah menunjukkan, makanya saudaraku, masa saudaraku gak takjub dengan tangan Tuhan. Nah kalau saudaraku gak percaya berarti mengecilkan Tuhan. Mengecilkan kuasa Tuhan. Saudaraku mau percaya hari ini? Kalau saudaraku percaya, terimalah panggilan Tuhan, dengerin firman Tuhan dan belajarlah dari firman Tuhan apa yang diajarkan Tuhan, lakukan apa yang disuruhkan Tuhan sehingga saudaraku bisa lihat ya dari cara kita menerima Tuhan itu pasti yang pertama kita itu yang tadinya nggak berhasil dibuat berhasil. Dari situ saudaraku ya. Yang tadinya nggak berhasil jadi berhasil. Itu perubahan. Kenapa? Tadinya sendiri, sekarang udah kenal Tuhan. Tapi sekarang udah kenal Tuhan, tapi belum berhasil juga, Bu. Berarti belum dengerin firman Tuhan. Belum dengerin ajarannya. Ya, jadi kalau saudaraku mau berubah dan mau berhasil, dengerin ajarannya. Panggilannya dengerin, firmannya dengerin, ajarannya juga dengerin.
Saya percaya yang pertama berubah itu jasmani kita. Ya, baru di situ mulai berjalan dan akhirnya kita siapapun itu sampai akhirnya menjadi hamba Tuhan. Sampai akhirnya menjadi penjala manusia. Jadi jangan saudaraku berpikir kalau ini langsung begini. Enggak, mulailah dengar firman Tuhan. Kalau sudah tahu dipanggil, mulai baca firman, mulai dengerin khotbah-khotbah, dengerin ajaran-ajaran apapun itu bentuknya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah itu saudaraku ya. Ditunjukkan dulu keberhasilannya. Ditunjukkan dulu ikannya yang luar biasa itu. Dan Tuhan akan menunjukkan menjala manusia. Berarti ikan itu akan selalu ada. Berarti Tuhan itu akan selalu ada. Nah itulah saudaraku ya. Kalau ada Tuhan terus, ya saya percaya ada ikan terus saudaraku ya. Saya percaya itu. Kalau saudaraku ada Tuhan terus, saya percaya juga punya uang terus. Kenapa? Karena Tuhannya yang mengadakan. Jadi apa yang gak ada, menjadi ada. Apa yang gak bisa, menjadi bisa. Siapa yang ngerjain? Dia yang ada bersama dengan kita. Kenapa? Setelah kita tahu kebenaran, setelah kita tahu ajaran Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Jadi saudaraku kalau sudah ketemu, diajarin, ya kita dengerin, saudaraku ikut. Nah kan itu saudaraku ya. Udah lihat berhasil, maksudnya gini loh. Udah denger, udah mempraktekkan dan berhasil. Saudaraku ikut Yesus, baru ikut. Makanya kalau tadi dilihatkan tadi saudaraku apa enggak ada prosesnya saudaraku? Ya ada. Saudaraku di sini begitu kita tahu bahwa dia Tuhan, kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengadakan, yang enggak ada menjadi ada saudaraku. Akhirnya yang terakhir mengikut Yesus. Itu yang terakhir saudaraku ya. Jadi kalau kita udah tahu di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada makanan, dalam Yesus ada keberhasilan, dalam Yesus ada keberuntungan, dalam Yesus banyak orang-orang yang bisa terima yang mustahil. Masa saudaraku gak mau ikut Yesus? Masa saudaraku gak mau ikut Tuhan? Saudaraku udah banyak merasakan mukjizat-mukjizat, tapi saudaraku gak mau ikut Tuhan. Gak mau ninggalin. Ya, gak mau ninggalin pekerjaannya, gak mau ninggalin. Saudaraku, siapa yang membuat kita bisa lebih baik? Untuk itu saudaraku mari, semua yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, semua yang sudah merasakan mukjizat Tuhan, semua yang sudah merasakan perubahan-perubahan dalam hidup karena mengenal Yesus. Dan setelah bertobat dan dengerin firman-Nya. Mari saudaraku, kita terus ikut Yesus. Ya, kita terus ikut Yesus. Jangan ikut manusia, saudaraku ya, ikut Yesus. Ya, manusianya manusia Tuhan Yesus. Makanya kalau saudaraku ya bisa menangkap dari firman ini saudaraku ya, dari penjala ikan sampai menjala manusia. Berarti di sini pengertiannya gimana saudaraku kok bisa berubah? Ya saudaraku mari kita belajar ya, kita dengerin firman Tuhan, kita dengerin ajaran Tuhan sampai akhirnya kita bisa melihat apa yang nggak bisa menjadi bisa, yang nggak berhasil menjadi berhasil. Dan itulah ajaran Tuhan. Ternyata manusia gagal karena nggak kenal Tuhan. Ya binasa juga karena nggak kenal Tuhan. Tapi buat yang kenal Tuhan harusnya nggak gagal lagi. Ya buat orang yang bersama Tuhan harusnya nggak gagal lagi. Kenapa? Tuhannya yang sudah menjamin kehidupannya. Maksudnya apa? Tuhan yang memberikan itu karena kitanya mengikut Tuhan. Jadi kalau saudaraku benar-benar bisa sungguh-sungguh mendengarkan dan mau belajar, saudaraku saya percaya. Lihat aja saudaraku yang tadinya gak berhasil, sampai jalannya mau terkoyak. Yang kedua mau tenggelam. Ya, yang terakhir saudaraku ya, di situ lihat apa saudaraku ya, banyaknya gak bisa dihitung. Saya rasa banyak banget. Makanya kalau saudaraku ya ikut Tuhan yang masih setengah, saudaraku gak akan lihat ini semua. Tapi kalau benar-benar putuskan ya udah deh aku mau begini, aku mau nurut sama Tuhan, aku mau berdoa, aku mau baca firman, aku dengerin firman Tuhan, lalu kita belajar mengikutinya, cara hidupnya, cara usahanya, cara bekerjanya, cara buka kantornya. Semua diikutin sesuai dengan firman Tuhan. Barulah saudaraku ya, di situ kita akhirnya, saudaraku manusia akhirnya bisa melihat ternyata Tuhan mendidik kita dari yang nyata. Ya, dari yang gak nyata menjadi nyata, dari yang nyata menjadi gak kelihatan, maksudnya rohaninya saudaraku ya, tetapi yang dihasilkannya luar biasa. Ya, apa yang dihasilkan?
Begitu ikut Tuhan, luar biasa. Makanya kalau saudaraku diubah jadi jalan manusia, saudaraku langsung takut. Waduh, nanti gini-gini. Saudaraku nggak tahu ya kalau Tuhan justru membuat ikannya sampai sebanyak-banyaknya. Jadi jangan takut jadi hamba Tuhan, jangan takut jadi pendeta. Tuhan menunjukkan ini kepada kita semuanya. Tuhan menunjukkan berkat kepada kita semua. Tuhan menunjukkan ikan. Tuhan menunjukkan keberhasilan. Tuhan menunjukkan juga semua yang baik itu kepada kita. Ketika kita mau dengar dan mau belajar, saudaraku ya. Dan akhirnya kita benar-benar bisa mengikut dia. Kenapa? Karena dia nyata dalam praktek hidup kita. Dia nyata dalam kehidupan kita. Bahwa dia menunjukkan kuasanya. Dia menunjukkan mujizatnya. Dia menunjukkan keajaibannya. Apakah kita nggak mau, saudaraku ya? Kalau manusia biasanya nyari-nyari yang lain. Tapi dengan hidup dengan Tuhan. Di sini Tuhan bisa tunjukkan semua. Untuk itu mari saudaraku ya, kita semua yang mau mengikut Tuhan. Saudaraku jangan kapok, jangan lari, jangan putus asa. Lihat di sini. Kalau belum berhasil artinya belum dengerin firman Tuhan. Belum belajar dan mengikuti ajarannya. Karena setelah mendengar dan mau mengikuti ajarannya, ternyata Tuhan bisa mengadakan ikan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau hari ini saudaraku ya, mungkin juga belum berhasil. Marilah saudaraku kita sama-sama dengerin firman Tuhan ya, dan dengerin ajarannya, kita praktekin dan kita lihat hasilnya. Ya, itulah saudaraku ya, buat orang yang percaya. Untuk itu siapapun yang dipanggil Tuhan hari ini, percayalah. Tuhan enggak suruh kita langsung lompat. Tapi Tuhan suruh melihat bagaimana cara kerja kita, bagaimana caranya kita bisa berhasil. Itu yang akan ditunjukkan Tuhan nomor 1. Jadi berkat itu ternyata setelah kita berubah, setelah kita mengenal dia, setelah kita mendengarkan ajarannya, baru saudaraku ya, kita tahu siapa dia yang sesungguhnya, barulah mengikut selanjutnya dan melayani yang akhirnya menjadi penjala manusia. Begitu juga saudaraku ya, setelah kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, kita berhasil, kita lihat mukjizat, kita lihat pertolongan, kita lihat apapun itu yang di hadapan Tuhan dan akhirnya kita melayani. Kenapa? Karena memang mengenal Tuhan. Tuhannya luar biasa, Tuhannya ajaib. Untuk itu mari saudaraku, kita lebih lagi mengikut Tuhan tanpa ragu-ragu. Tuhan kita sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, Tuhan Yesus sanggup menciptakan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Untuk itu mari saudaraku ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tetap percaya. Kita tetap semangat untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudaraku kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Mari saudaraku kita sama-sama katakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Roh Kudus bekerjalah di hati kami semuanya. Patahkan segala kebimbangan, patahkan segala ketakutan, patahkan segala keraguan. Apapun yang membuat tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, gak mengikuti ajaran Tuhan, gak bisa mendengar panggilan Tuhan. Mari Tuhan, patahkan itu semua dalam nama Yesus Kristus. Biar setiap firman yang kami dengar hari ini benar-benar membukakan kami untuk percaya, membukakan kami untuk dengar panggilan, membukakan kami untuk mengikut Yesus. Bahwa Tuhan memanggil untuk mengubah hidup, untuk mengubah keadaan, untuk mengubah semua. Supaya bisa tahu mengenal Tuhan dan bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lewat mukjizat-mukjizatnya, lewat kuasanya, lewat keajaiban-keajaibannya. Dan apa yang dinyatakan kepada manusia, biarkan benar-benar Tuhan kepada orang-orang yang merindukannya dan sampai kepada kami semua juga Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini ada yang mendengar dan sekiranya mau mengikutinya dan mau Tuhan mempraktekannya, dan biarlah Tuhan siapapun itu Tuhan yang mau mendengar dan mau melakukan, biarkan menerima dan mendapatkan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau bukakan kami, celikkan kami akan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau memanggil kami untuk diubah, untuk berhasil, untuk berkemenangan, bahkan untuk bisa melayani Engkau, untuk bisa mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Untuk itu Tuhan bukakan kami, buat kami mengerti lebih lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sempurnakanlah pengertian kami dan terus ajar kami Tuhan. Kalau hamba-Mu berhenti, Engkau yang akan terus mengajar, Roh-Mu yang akan bekerja lebih lagi di hati kami semua, sehingga kami dibukakan, dicelikkan, ya supaya tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut, tidak khawatir untuk bekerja
mengikuti Engkau Tuhan, untuk bekerja, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan, untuk mengikuti Engkau Tuhan, supaya semua kebimbangan keraguan itu dipatahkan di dalam nama Kristus. Karena kami mengerti, untuk itu Tuhan, tuntunlah kami lebih lagi. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini ada beberapa info buat jemaat. Yang pertama, bagi saudaraku yang rindu untuk mendapatkan konseling atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang gereja GKRI Jemaat El Shaddai, saudaraku bisa menghubungi WA yang nomor tertera yang di layar saudaraku. Dan juga apabila saudaraku ingin bergabung dengan El Shaddai Community, saudaraku dapat scan QR code yang ada di layar saudara untuk boleh nanti bergabung dengan El Shaddai Community. Selanjutnya untuk info sepekan, saudaraku dapat melihat tayangan berikut ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya mengundang saudaraku untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah kami yang telah boleh berjalan dari awal pertengahan sampai dengan saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus kalau Engkau selalu Tuhan melawat dan merawati hati kami, hidup kami ya Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Mari Tuhan biar Engkau yang terus memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Marta ya Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya ya Bapa, biar Engkau memakai dia dengan lebih luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Mengurapi dia, menyertai dia dengan tanda-tanda mukjizat-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan Gembala kami yang kekasih, Ibu Pendeta Marta, Bapak Pendeta Brian Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau mempunyai tugas-tugas khusus bagi mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa menuntun mereka ya Bapa. Engkau yang menolong mereka ya Tuhan Yesus, supaya semua apa yang Tuhan tugaskan kepada mereka ya Tuhan bisa dikerjakan dengan baik. Pertemukan dengan orang-orang yang baik ya Tuhan Yesus, yang bisa menolong mereka dalam pekerjaan pelayanannya ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami yang kami kasih ya Tuhan, yang selalu memberkati kami, kehidupan kami Tuhan, baik secara rohani Tuhan Yesus maupun dalam segala pergumulan kami ya Tuhan. Untuk gereja El Shaddai ya Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan gereja ini bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh bersekutu ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendapatkan makanan rohani kami ya Tuhan Yesus, mendapatkan kekuatan Tuhan, mendapatkan dukungan dalam kehidupan kami. Berkati kiranya gereja kami ini ya Bapa, setiap ibadah-ibadah pelayanannya Tuhan berkati kiranya ya Tuhan Yesus. Semua jam-jam ibadah ya Bapa, biarlah semua itu Tuhan boleh membawa anak-anak-Mu Tuhan yang jemaat beribadah di dalamnya ya Bapa, menjadi lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di El Shaddai ya Bapa, Engkau sertai dengan tanda-tanda mujizat-Mu ya Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan semua ibadah-ibadah ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya ibadah-ibadah online juga ya Bapa bisa menjangkau banyak jiwa ya Tuhan Yesus yang mungkin belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, Engkau pakai Tuhan ibadah online kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga ya Tuhan Yesus semua pokok-pokok doa dari gereja kami Tuhan untuk tempat ibadah ya Tuhan Yesus, baik di Mawar, baik di Kecapi ya Bapa. Biar Tuhan Kau yang memberkati supaya semuanya Tuhan boleh
dipersiapkan dengan baik ya Bapa. Kami rindu Tuhan supaya kami bisa pada waktunya nanti beribadah kembali secara offline ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh dipersiapkan dengan baik ya Tuhan. Kalau kami memerlukan izin-izin apapun yang diperlukan ya Tuhan, segala kebutuhan untuk pembangunan semuanya ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang mencukupkan ya Tuhan Yesus. Engkau yang bukakan jalan ya Bapa, sehingga bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan semua hal yang harus dipersiapkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan semua jemaat-Mu yang beribadah di El Shaddai ya Bapa. Apapun pergumulannya, apapun permasalahan yang dihadapinya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau yang mencukupkan Tuhan semuanya kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membawa segala pergumulan kami ke hadapan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kalau Tuhan sudah tempatkan kami di Indonesia Tuhan, kami mau berdoa untuk kesejahteraannya. Tuhan, kasihani bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa. Kalau saat ini masih dalam suasana pandemi Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan supaya pandemi ini bisa segera berakhir ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Kalau tempat-tempat atau daerah-daerah yang masih Tuhan yang banyak, yang masih tinggi angka COVID-nya ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa supaya semuanya itu bisa berangsur-angsur pulih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk ekonomi bangsa kami ya Tuhan, pulihkan kembali kiranya ya Bapa. Kami mau berdoa untuk program vaksinasi ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong biar lewat semua ini pun Tuhan bisa membantu untuk menyelesaikan pandemi di Indonesia ya Bapa. Berkati orang-orang ya Tuhan yang mengatur, mengelola vaksinasi ya Tuhan Yesus. Supaya bisa Tuhan Yesus mengaturnya dengan baik ya Bapa. Supaya Tuhan jamah juga Tuhan semua orang-orangnya Tuhan Yesus yang belum menerima vaksin karena tidak mau atau karena hal-hal lain Tuhan jamah supaya mereka bisa ya Tuhan Yesus untuk menerima vaksin ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan Yesus, yang ada di rumah sakit ya Bapa. Engkau jamah, Engkau lawat, sembuhkan kiranya ya Tuhan Yesus. Hiburkan yang terluka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami dari mulai presiden sampai jajaran yang terendah ya Bapa. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kewibawaan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Supaya bisa mereka Tuhan memimpin bangsa ini melewati semua masa-masa sulitnya ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ada di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ada belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa, untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Biarlah boleh memberikannya dengan hati yang sukacita Tuhan. Tuhan berkati persembahannya ya Bapa. Boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dipakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jauh dari sempurna ya Bapa, tapi kami menyempurnakannya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita tutup ibadah kita sama-sama kembali lagi dalam doa kita. Mari Roh Kudus terus tuntunlah kami dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan sempurnakanlah ibadah-ibadah kami. Apapun yang sudah dikerjakan, hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Apapun yang sudah dikerjakan Tuhan, bagian apapun ya Tuhan Yesus, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, berkatilah mereka semua Tuhan Yesus, dan semua persembahan-persembahan jasmani rohani, persembahan-persembahan berbentuk apapun juga Tuhan, biarkan kiranya mendapatkan kasih-Mu, berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang harum, yang kudus di hadapan-Mu Tuhan, dan sempurnakanlah seluruh ibadah kami, pelayanan kami, dan semua persembahan kami, sampai menyatakan kehidupan kami di bumi seperti surga. Untuk itu kepada-Mu lah kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur, menuntun kita semuanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Kemuliaan
Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom.